Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran akuntansi keuangan tetap di modul piutang. Ya. Ini adalah pertemuan kita yang kedua bersama saya, Ibu Eriska Nur. Nah, pada pertemuan kedua ini kompetensi dasar, yaitu yang pertama adalah 3.3 menganalisis metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tidak tertagih, di mana indikatornya yaitu menguraikan pencatatan penghapusan piutang dengan metode langsung. Untuk keterampilan 4.3 yaitu melakukan pencatatan metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tidak tertagih. Indikator pada keterampilan ini adalah membuat pencatatan penghapusan piutang dengan metode langsung. Nah, pada pertemuan kedua ini, tujuan pembelajaran yang saya harapkan adalah peserta didik dapat menguraikan pencatatan penghapusan piutang dengan metode langsung. Yang kedua, peserta didik dapat membuat pencatatan penghapusan piutang dengan metode langsung. Metode langsung kemarin sudah kita bahas. Saya akan mengulasnya lagi bagaimana pencatatan pada metode langsung, yaitu kerugian piutang tidak tertagih dicatat berdasarkan takdiran. Tapi ya, tidak ada jurnal. Kemudian untuk transaksi kedua, yaitu setiap penghapusan piutang, bagaimana dengan jurnalnya, yaitu beban kerugian piutang pada piutang. Yang ketiga, pernyataan kesanggupan debitur untuk membayar atas piutang yang sudah dihapuskan, yaitu piutang pada beban kerugian piutang. Yang keempat adalah waktu menerima pembayaran dari debitur yang menyatakan kesanggupan membayar. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya yaitu kas pada piutang dagang. Yang keempat, bila mana debitur yang sudah dihapuskan piutangnya datang dan langsung membayar. Jurnalnya adalah kas pada beban kerugian piutang. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang dipakai pada metode langsung untuk penghapusan piutang tidak tertagih. Ya. Jadi bisa kalian pahami. Dan ini sangat mudah untuk kita hafalkan ya, karena akunnya pun juga mudah kita ingat ya. Kemudian setelah dari metode langsung ini, kita akan menuju ke soal kasus. Nah, ini ya, saya akan memberikan soal kasus tentang metode penghapusan piutang secara langsung. Ya, di sini saya akan memberikan kasus. Yang pertama adalah ini PT Barokah memiliki piutang sebesar 500.000 kepada UD Makmur. Nah, di sini ya. Pada tanggal 5 Mei 2020, ternyata UD Makmur mengalami kebangkrutan, sehingga tidak dapat melunasi hutangnya kepada PT Barokah. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh PT Barokah, anak-anak? Tepat sekali, PT Barokah akan menghapuskan piutang dari UD Makmur ya sebesar 500.000. Lalu bagaimana dengan jurnalnya?
Nah, contohnya sebagai berikut, yaitu beban kerugian piutang 500.000 pada piutang dagang. Nah, coba dari sini diamati dulu, dipahami terlebih dahulu. Sangat mudah ya. Terus saya akan ke transaksi berikutnya. Ini masih lanjutan dari PT Barokah tadi. Nah, pada tanggal 1 September 2020, UD Makmur menyatakan kesanggupan untuk membayar utangnya kepada PT Barokah, di mana oleh PT Barokah, piutang UD Makmur tersebut sudah dihapuskan. Nah, berarti ini oleh PT Barokah sudah dihapus ya piutangnya, dan tiba-tiba UD Makmur ini datang lalu dia menyatakan bahwa dia akan membayar utangnya kepada PT Barokah. Lalu bagaimana jurnalnya? Karena piutangnya itu sudah dihapus oleh PT Barokah. Nah, begini ya jurnalnya, yaitu piutang dagang 500.000 sebelah debit, sebelah kreditnya yaitu beban kerugian piutang sebesar 500.000. Jadi di sini piutang dagangnya itu kita munculkan kembali ya. Terus kemudian beban kerugian piutang itu kita letakkan di kredit sehingga beban kerugian piutang tersebut akan menjadi 0 ya. Kemudian lanjutannya lagi dari PT Barokah ini yaitu tanggal 15 September 2020 PT Barokah menerima piutang dari Makmur ya. Jadi tanggal 15 ini PT Barokah menerima pelunasan piutang dari UD Makmur. Lalu, nah bagaimana jurnalnya? Jurnalnya yaitu kas sebesar 500.000 pada piutang dagang sebesar 500.000. Nah, jadi seperti ini ya. Terus kemudian masih lanjutan tadi, namun ini tanggal 1 September ya, UD Makmur datang ke PT Barokah dan menyatakan sanggup dan langsung membayar ya. Kalau tadi kan sebelumnya tadi dia hanya menyanggupi tapi belum membayar, tapi kalau yang ini tanggal 1 September 2020 ini UD Makmur datang ke PT Barokah menyatakan kesanggupan dan langsung membayar. Jadi langsung membayar, diperhatikan di situ. Bagaimana jurnalnya? Yaitu kas 500.000 pada beban kerugian piutang sebesar 500.000 ya. Jadi seperti itu jurnalnya. Kemudian saya memiliki contoh soal lagi ya. Tadi contoh tadi saya pisah antar transaksinya. Untuk ini saya akan gabungkan ya transaksinya. Nah, di sini ada PT Profit. Nah, PT Profit melakukan penjualan kredit pada tanggal 1 Februari 2016 kepada PT Surla sebesar 10 juta. Hingga akhir tahun 2017 terdapat piutang sebesar 500.000 yang belum dapat ditagih. Manajemen memperkirakan 100.000 tidak akan dapat ditagih. Pada bulan Februari 2017, bagian penagihan menyatakan bahwa piutang sebesar 50.000 dihapus dari pembukuan karena tidak mungkin dapat diterima pelunasannya dari PT Surla. Tanpa diduga, pada bulan Oktober 2017,
PT Surya melakukan pelunasan utangnya yang belum terbayar. Nah, ini jadi bagaimana jurnalnya? Jadi ini tadi ya sama halnya dengan PT Barokah tadi. Kalau PT Profit ini dia sudah menghapuskan piutangnya dan PT Surya ternyata membayarnya, ya seperti itu. Nah, bagaimana jurnalnya? Kita tadi menggunakan metode langsung ya. Ya, karena kerugian piutang tidak tertagih dicatat berdasarkan taksiran, ya. Itu tidak ada jurnalnya karena kita menggunakan metode langsung. Yang kedua, pada saat piutangnya dihapus tadi, itu adalah beban kerugian piutang 50.000 pada piutang sebesar 50.000. Yang ketiga, pada saat debitur membayar, sanggup untuk membayar. Jadi, PT Surla tadi sanggup untuk membayar, jurnalnya yaitu piutang pada beban kerugian piutang sebesar 50.000. Nah, kemudian pada saat menerima pembayaran, yaitu pada kas 50.000 pada piutang dagang. Yang kelima, bila debitur sanggup melunasi piutangnya dan langsung membayarnya, maka kas pada beban kerugian piutang sebesar Rp50.000. Nah, sangat mudah kan untuk metode langsung ini? Nah, coba dari sini kalian ulas lagi, kalian pahami lagi, dan kalian simpulkan apa itu metode langsung, bagaimana pencatatannya. Ya, itu ya. Jadi kalian simpulkan sendiri apa itu metode langsung. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga penjelasan yang singkat ini dapat memberi manfaat, dapat memudahkan kalian memahami metode penghapusan piutang secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.